apakah semua tengkulak, asal tengkulak itu bisa mengirim porang ke pabrik porang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani porang Indonesia. Kami dari Aksara Agroinfarm video kali ini akan menceritakan tentang tidak semua petani porang itu mendapatkan harga tinggi. Artinya harga tinggi di sini harga versi dari pabrik, teman-teman. Nah, sebenarnya ini sudah saya singgung pada video sebelum ini, di mana pada video sebelum ini kami menyampaikan siapa yang paling untung pada panen porang tahun 2022 ini, teman-teman. Nah, kami saat ini berada di lahan baru atau perluasan lahan porang. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah selesai penaburan dolomit. Masih ada itu bekas-bekas putih-putihnya itu, teman-teman. Dan semalam juga lumayan gerimis hujannya, teman-teman. Jadi bekas-bekasnya itu masih ada sedikit, teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk olah lahan, untuk lahan yang baru, jika menemukan seperti rimpang temulawak seperti ini, itu diambil, dipinggirkan, terus dibawa pulang ya, teman-teman. Tapi atau ditanam di lahan yang lain. Kenapa? Karena kalau teman-teman cuma motong daunnya saja, rimpangnya tidak diambil, itu nanti akan mengganggu pertumbuhan dari porang itu sendiri. Nah, tapi kalau kami menanam temulawak ini nanti dialokasikan di lahan yang lain atau direlokasi di lahan yang lain, tidak jadi satu dengan lahan porang ini, teman-teman. Nah, jadi rantai penjualan porang itu kan ada petani, tengkulak, lalu pabrik ya. Nah, kota yang paling banyak petani porangnya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, yang paling banyak jumlah petani porangnya, itu yang akan menjadi penentu harga porang. Itu juga berlaku di komoditas pertanian yang lain seperti cabai, bawang merah, cengkeh, dan sebagainya. Jadi petani yang paling banyak tanam porang itu di Ponorogo, peringkat pertama. Yang peringkat kedua Madiun. Jadi dari petani kedua daerah tersebut, itu nanti yang akan sedikit berpengaruh di penentuan harga. Sehingga petani di luar daerah tersebut, apalagi petani di luar Pulau Jawa, itu nanti akan mengikuti. Makanya pada video-video sebelumnya juga saya sarankan pemerintah segera ambil sikap penentuan harga dasar porang agar petani di luar Pulau Jawa itu juga merasakan keadilan lah tentang harga panen porang. Meskipun di sana misalkan nantinya ada pabrik porang, tetapi jangan sampai malah mengikuti patokan dari pabrik porang atau petani porang yang berada di Jawa, seperti itu, teman-teman. Nah, pabrik saat ini memang paling banyak itu di Madiun, sehingga akan ada tarik ulur nego dengan kota yang paling banyak petani porangnya, teman-teman. Sehingga petani di kota lain di mana petani porangnya itu tidak terlalu banyak, itu akan mengikuti harga panen porangnya. Nah, jadi kalau kita melihat di peta Pulau Jawa itu sendiri, karena pabrik yang paling banyak itu di Madiun, maka harga yang paling rendah ke mahal untuk area Jawa itu, kalau teman-teman itu monitor, itu paling murah itu dari Banten, di Banten. Kemudian Jawa Barat, kemudian bergeser ke Jawa Tengah, lalu ke Jatim. Nah, karena dari jarak ke pabrik itu kan paling jauh ya Banten kalau ke Madiun, teman-teman. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap faktor harga porang yang diterima oleh petani itu sendiri. Nah, kemudian dari tadi itu, contoh tadi itu, makanya makin murah atau makin jauh dari pabrik, maka harga panen porang itu akan makin murah, teman-teman. Sehingga tadi di Banten itu lebih murah atau paling murah dibandingkan dengan harga porang yang berada di Jawa Timur. Itulah mengapa tidak semua petani porang itu dapat harga pabrik yang sama tinggi. Jadi ini beda yang tentang petani mandiri tidak bisa menjual ke pabrik secara langsung. Yang bisa menjual ke pabrik langsung itu hanya yang petani mitra. Sedangkan petani mandiri itu sebenarnya bisa menjual ke pabrik, tapi harganya lebih murah dibandingkan petani mitra. Itu bukan yang ini, teman-teman, tapi tentang faktor geografis. Artinya jarak dari pabrik ke area petani porang itu sendiri. Yang kedua tadi tentang faktor dominan suatu petani porang
di suatu daerah tertentu. Itu akan juga berpengaruh dalam murah mahalnya harga penjualan atau panen porang itu sendiri. Nah, itulah mengapa semua itu ada jalur, jalan dan mekanismenya masing-masing. Nah, hanya yang punya DO saja atau delivery order dari pabrik, ya biasanya itu kan DO dikeluarkan oleh pabrik. Hanya yang memiliki DO saja yang bisa mengirim langsung ke pabrik. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah tengkulak porang itu bisa kirim ke pabrik porang? Apakah semua tengkulak, asal tengkulak itu bisa mengirim porang ke pabrik porang? Jawabannya tentu tidak bisa, teman-teman. Nah, kenapa? Ya karena kalau tengkulak itu tidak kenal dengan orang yang punya DO dari pabrik, ya tetap tidak bisa menjual ke pabrik, karena pabrik itu sudah mempercayakan ke orang-orang yang diberikan DO sebelumnya, teman-teman. Jadi setiap medan lokasi lahan porang juga berbeda-beda. Ada yang seperti di daerah saya di MDPL 500-an. Ini lahannya di ketinggian 520-an, itu relatif tidak rata, artinya berundak-undak. Ada juga petani yang di daerah MDPL rendah, lahannya relatif rata. Bahkan ada yang medannya itu bisa diambil hanya dengan motor. Kalau di kami kan alhamdulillah di pinggir akses jalan mobil roda 4 masih bisa dekat seperti itu, teman-teman. Di sini juga bisa ya, teman-teman. Nah, jadi antara petani, tengkulak, kemudian pabrik itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kecuali nantinya pemerintah ada kebijakan atau ambil sikap penentuan harga dasar porang, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mendapatkan informasi harga di media sosial baik Facebook maupun yang lain itu gambaran saja, teman-teman. Tetapi dalam realita di lapangan, ya petani punya barang panen porang, kemudian ketemu dengan tengkulak siapa, kemudian nanti tengkulak itu apakah langsung ke pabrik atau ke tengkulak lagi yang memiliki DO, ya itu yang akan mempengaruhi murah mahalnya kesepakatan atau deal harga antara petani tersebut dengan yang membeli di lapangan itu, teman-teman. Nah, pesan dari kami untuk petani-petani porang, apalagi yang pemula, jika ada calon pembeli porang, katakanlah ada 2 calon, nah teman-teman tergiur untuk menjual tentunya ke harga yang lebih tinggi. Tetapi pesan kami, prioritaskan untuk calon pembeli panen porang yang bisa langsung bayar cash di depan. Nah, itu pesan kenapa? Karena begitu teman-teman itu melepas panen porangnya, sementara teman-teman dibayar secara bertahap, tidak cash 100%, iya kalau teman-teman itu sudah mengenali calon pembeli tersebut. Tetapi kalau tidak, maka pada pembayaran atau pelunasan, itu teman-teman akan merasa kesulitan, di mana pelunasannya nanti agak tersendat, kemudian belum lagi nanti orangnya hilang dan sebagainya. Maka saran dari kami, prioritaskan yang timbang lalu bayar tunai. Jadi meskipun murah sedikit, tapi kalau dia bisa langsung bayar tunai, begitu ditimbang, kalau pesan dari kami itu yang diprioritaskan, daripada nanti ada kejadian di belakang itu yang tidak diinginkan, atau malah pembelinya itu lari tidak tahu kemana. Nah, itu mungkin teman-teman penjelasan atau cerita dari kami terkait tidak semua petani porang itu mendapatkan harga yang tinggi atau harga yang versi pabrik langsung, itu karena seperti itu. Apalagi petani yang memang kapasitas tanamannya itu sedikit, katakanlah nanti kalau saat panen itu belum satu rate dalam truk atau 8-9 ton, yaitu diharapkan pada saat nanti pengiriman itu berkelompok, sehingga menghemat transport pada saat penjualan atau panen porang itu nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.